Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya orang yang membaca kalimat thayyibah, membaca zikir, bermunajat kepada Allah dengan mengucapkan lafaz raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan Muhammad ibn Abdullah sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, taklim kita ini, menjadi wasilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita ridho, rahmat, hidayah, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku rahmati Allah, dulu ada seorang ulama bernama Abdullah Mubarak. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang jemaah saat itu, "Wahai Tuan Guru, seandainya engkau tahu bahwa besok engkau akan meninggal, kira-kira apa yang engkau lakukan? Ibadah apa yang mau engkau perbanyak mulai detik ini?" Itu mungkin pertanyaan bisa ditujukan kepada kita juga. Kita tanyakan dalam diri kita, seandainya besok kita dikasih tahu oleh malaikat bahwa besok kita akan meninggal, kira-kira sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain? Masalahnya kan orang nggak ada yang tahu siapa, kapan meninggal, di mana, apa yang akan terjadi pada dia, pada keluarga dia, pada diri dia, nggak ada yang tahu. Walaupun sekarang kadang ada kejadian-kejadian yang terjadi di public figure, ya, oh ini sudah dulu setahun yang lalu udah diramal sama Ibu Ayu, sama Bapak Ayu, sama Mbah Anu gitu misalkan. Padahal itu tidak menjadi suatu kepastian, ya. Misalkan ada artis yang bercerai,
ada artis yang kena KDRT. Oh, sebelumnya udah diketahui nih sama Mbah Anu, udah diramal nih. Bahkan ada 2 orang peramal, nggak ada yang tahu kita itu. Walaupun mereka ngomong terus bener, itu cuman kebenaran doang, kebetulan doang. Dari mana mereka kadang suka benar? Mereka dapat informasi dari setan-setan, ya, dari bangsa jin. Abdullah Mubarak saat ditanya seperti itu, beliau menjawab, seandainya aku diberitahu, ya, bahwa besok aku akan meninggal, maka aku akan beribadah, dan ibadah yang aku lakukan adalah dengan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Kenapa kagak sujud saja, ya? Atau puasa, atau uang yang ada di rumah semuanya dihabisin buat infak, buat sedekah karena besok mau meninggal. Atau kalau kita pengen kesenangan, apapun makanan yang belum kita makan, kita beli tuh walaupun mahal harganya. Ya. Biasanya duren, kita beli duren mahal, sayang uang, kita beliin aja sebanyak-banyaknya, makan sepuasnya apa yang enak. Kenapa? Karena besok mau meninggal. Atau kalau mau ibadah, ibadah apa? Ya, Abdullah Mubarak memilih ibadah untuk thalabul ilmi, mengajarkan ilmu atau belajar bagi yang tidak memiliki ilmu. Kenapa memilih amalan atau ibadah yang ini? Karena tatkala seseorang mengajarkan ilmu kepada si fulan, lalu si fulan yang diajarkan itu mengajarkan lagi kepada orang lain, yang diajarkan mengajarkan lagi kepada orang lain lagi, mengajarkan lagi ke si fulan lagi, terus menerus sampai hari kiamat, itu tidak akan terputus ibadah atau tidak akan terputus pahala dari ibadah thalabul ilmi. Ya. Mengalir terus walaupun orangnya yang mengajarkannya sudah meninggal, selagi ilmunya dimanfaatkan, diamalkan dan disebarkan terus menerus. Maka alhamdulillah dengan kita hadir di majelis taklim, di majelis ilmu, bapak-bapak, baik kajian subuh atau kajian-kajian yang lain, begitu kita paham tentang ilmu, kita sampaikan, kita amalkan, kemudian akan mengalir itu ilmu itu kepada diri kita, kepada orang yang memberikan kepada kita. Tidak akan ada putusnya. Atau bahasa bisnis orang sekarang tuh seperti multi level marketing, ya, menggurita, tapi yang mengguritanya adalah ibadah atau pahala dari ibadah yang ia lakukan, tidak akan terputus. Makanya dalam Islam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan, kemudian kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka orang yang melakukan kebaikan itu, yang kebaikannya diikuti oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahala dari ibadah, dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dengan wasilah mengikuti dia. Ini Masjid Al-Mujahidin, saya sebut masjid aja supaya cepat-cepat jadi masjid, ya. Dibangun nih, ya, dibangun. Penggagasnya jemaah sekalian yang sekarang, ya, DKM yang sekarang. Nanti setelah masjid ini besar jadi, ya, dan dimakmurkan oleh generasi setelah kita, walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal, sudah nggak ada di dunia ini, nah manusia itu pasti ujung-ujungnya bakal mati, siapapun itu. Lalu diteruskan oleh generasi kita, dijadikan tempat ilmu, tempat zikir, tempat ibadah. Walaupun kita jemaah DKM, penggagas pembangunan masjid ini sudah meninggal, sudah wafat, pahalanya juga akan terus mengalir mendapatkan itu. Baik yang membangunnya, yang memakmurkannya, yang mewakafkannya, yang menginfakkannya dari harta-harta mereka, selagi tempat ini dimanfaatkan, ya, dijadikan tempat ibadah, tempat taklim dan sebagainya. Maka mudah-mudahan nih taklim Ahad pagi ini juga menjadi wasilah, akan terus mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah wafat, ya, selagi kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lain. Apalagi ini setiap kajian direkam, ya, lewat YouTube Utam TV. Itu subscribe-nya udah berapa? Udah ada 3.000, ya? Insyaallah. Nanti lama-kelamaan jadi banyak, insyaallah, ya.
Karena media sosial itu perkembangan teknologi informasi, jadi nggak bisa dielakkan, nggak bisa juga dibid'ahkan. Zaman Nabi dulu kagak ada YouTuber-YouTuban, kagak ada, nggak bisa gitu. Justru ini perkembangan yang nggak bakal bisa dibendung. Nah, tinggal kita memanfaatkan bagaimana perkembangan kemajuan teknologi informasi ini agar memberikan kemaslahatan ya kepada umat. Ya kita isi diantaranya dengan dakwah, dengan taklim, dengan pengajian, dengan hal-hal yang maslahat, dengan kebaikan-kebaikan. Untuk di samping mengimbangi juga kewajiban kita itu ya, mengimbangi kalau ada orang yang memasukkan ke video itu, ke YouTube itu hal yang nggak baik, nah harus kita perangi, harus kita imbangi dengan yang baik.